Assalamualaikum, selamat pagi, Eh, Kang Mas Panudi. Ya, Ada selamat pagi dari nih. tadi bergabungnya, Iya, cuma tadi iya, tidak open cam aja. iya. Ya itu, Ya, Kang Iman, ya, bagi ya, kawan-kawan. ya. Ini Bang Sabana, ini terkait kan eh, mungkin kalau yang kaitannya dengan kesehatan itu karena didorong kaitannya dengan untuk percepatan konvergasi peran stunting itu jelas, Pak. Nah, ini yang kaitannya dengan UMKM itu, pemberdayaan UMKM selain katakanlah tadi yang disampaikan mungkin sarana dan prasarana atau akses itu. Kira-kira yang seberapa jauh itu Bang Sabana di dampingan Bang Sabana peran peran kita pendamping juga pemerintahan desa ya di samping di BUMDesnya katakanlah bagaimana katakanlah mengorganisir UMKM juga memerankan BUMDes juga dalam rangka memberdayakan UMKM di wilayah dampingan kita. Kira-kira seperti apa di wilayahnya Bang Sabana? Baik, terima kasih Kang Mas Panudi. Wah, ini topik yang menarik, ya. Bagaimana peran pendamping dan pemerintah desa dalam memberdayakan UMKM di desa. Karena kalau kita merujuk ke undang-undang desa, lalu peraturan pemerintah, peraturan menteri, eh, kita teringat bahwa salah satu tugas dan kewajiban desa itu kan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi ya, pemberdayaan berdasarkan potensi lokal yang ada di desa. Nah, kalau bicara eh, apa, esensinya atau bicara substansinya sebenarnya sungguh sungguh sesungguhnya banyak banyak Mas yang bisa dilakukan oleh eh, pemerintah desa dan juga teman-teman pendamping desa dalam memberdayakan UMKM di desa. Setidak-tidaknya mungkin pada proses tadi Kang Iman sudah menyinggung sedikit misalnya pada proses pendataan misalnya identifikasi data pelaku di desa apakah sudah ada misalnya gitu itu kan hal yang dasar ya. Bagaimana kita akan menyusun sebuah program kalau kita tidak memiliki data? Base data menjadi penting. Seberapa banyak pelaku UMKM di desa, jenisnya apa saja gitu kan? Nah, setelah pendataan adanya data, tentu bagaimana masing-masing pelaku UMKM ini kita kita temu kenali apa permasalahan. Tapi yang tidak kalah menarik sebenarnya, Kamar, aku melihat desa sebenarnya dengan kekayaan potensi yang dimiliki gitu ya, itu sangat eh, welcome dan support untuk memberdayakan UMKM. Contoh, hari ini dengan program ketahanan pangan lah, kita coba kaitkan dengan program ketahanan pangan. Eh, di desa cukup banyak pelaku usaha UMKM yang misalnya berjualan eh, usaha kuliner ya, usaha kuliner kecil-kecilan. Nah, teman-teman UMKM yang kecil itu, pelaku usaha kecil dan kuliner itu kan membutuhkan pasokan bahan baku. Nah, bahan bakunya selalu dibeli dari pasar, gitu ya. Nah, apakah ini tidak pernah terlihat, tersentuh oleh teman-teman, misalnya, bagaimana BUMDes ataupun lembaga yang ada di desa, lembaga ekonomi yang ada di desa, itu menjadi peran, apakah peran distributor di situ, atau peran agen di situ untuk menghimpun apa yang menjadi kebutuhan. Misalnya kalau terkait dengan usaha goreng-gorengan tadi Cak Itong juga sempat menyinggung ya Cak. Goreng pisang, misalnya bahan bakunya kan pisang, ubi, bahan bakunya ubi. Nah itu sesungguhnya bisa disiapkan oleh desa bahan bakunya melalui program ketahanan pangan. Jadi dana desa untuk tanam ya bangunlah budidaya pisang, budidaya ubi, budidaya singkong, lalu didistribusikan oleh BUMDes kepada teman-teman pelaku UMKM. Kalau selama ini mereka ke pasar membeli dengan harga yang lebih tinggi, nah dengan membeli kepada BUMDes, bahkan difasilitasi oleh BUMDes, diantarkan mungkin ke tempat harganya lebih murah, gitu kan? Lalu mata rantai siklus mata rantai perdagangannya juga makin banyak, gitu, ya. Makin makin dekat, makin banyak, sehingga harga yang di bisa lebih murah. Nah, artinya keberpihakan pemerintah desa, teman-teman pendamping desa dalam memberdayakan UMKM juga